Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut untuk mulai ngekonekin ya dari si coursesnya itu ke si card. Oke, sebelum kita ke codingan, kita flashback dulu pas awal-awal bikin projectnya. Jadi di sini kita udah bikin dari sisi rough desainnya ya. Kita punya list courses page yang mana udah dibikin. Ini sudah ya, sudah. Terus juga card page-nya ini udah kita bikin setupnya, cuman emang belum dibikin view-nya aja. Maksudnya belum ada data-datanya. Dan kita perlu yang namanya itu nanti line item yang di sini nih. Itu line item satu, ini line item. Ini juga line item 2 dan banyak nih ya. Jadi card itu kan bisa ngisi banyak. Teman-teman belanja di online shop kan bisa ngisi banyak tuh. Misalkan beli elektroniknya HP, laptop, tab dan lain-lain. Itu kan bisa ngisi banyak. Nah, itu tuh biasa disebutnya juga line item. Nah, kita pengen untuk ngebikin scaffold si line itemnya. Nanti si line item itu yang akan di-identify di si card page-nya. Di sini ya. Oke, kita langsung aja ke codingannya. Sebelum ke codingan kita bikin tiket dulu seperti biasa, bikin branch maksudnya. Git checkout min b bk16 connecting courses to cart ya. Habis itu kita buka codingannya. Step pertama yang kita lakukan adalah kita bikin migration tapi scaffold langsung ya. Berarti Rails G generate scaffold. Yang kita mau scaffold itu namanya line item. Seperti biasa singular. Habis itu si line item ini dia nanti itu akan nge-reference ke si courses. Jadi courses itu nanti bakal punya has many line item ya. Jadi kita di sini bikin aja course reference dan juga card belongs to. Maksudnya gimana? Kita coba enter dulu. Nah, bikin banyak banget file seperti biasa, apa-apa. Kita langsung migrate aja. Rails db migrate. Oke, terus kita cek satu persatu. Kita mulai start ceknya di si courses di si line itemnya ya, di si line item rb di sini. Nah, di sini kita udah dibikinin bahwa si line item ini belongs to course dan juga belongs to card ya. Terus selain di line item, kita juga kalau cek si card rb di sini kita perlu nambahin karena si card ini bakal mempunyai banyak line item ya, banyak punya line item. Jadi kita perlu tambahin di sini as many line item gitu ya, dependent destroy. Oke. Terus selain di si card, kita juga nanti bakal punya has many line item itu di si kursusnya ya, di si course. Di si course ini kita perlu tambahin has many line items. Kayak gini ya. Nah, nanti kita mau pakainya gimana? Bisa kayak gini contohnya. Nanti kalau misalkan kita buka Rails console gini, terus kita pengen ada ngebaca C sama dengan course, terus find berapa ID-nya. Nah, nanti kita bisa manggil si line itemnya. Line items kayak gini kita bisa nanti ngevalidasi kayak gitu ya. Cuman sekarang belum kayak gitu dulu, exit dulu. Nah, kita udah ngecek masing-masing line itemnya itu dia punya belongs to card, terus belongs to course. Si cardnya has many line items. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di sini, ini satu card ya, dia punya berbagai macam item. Ya, nah itulah kenapa si card ini has many line item. Dan juga kenapa si coursesnya bisa has many line item? Karena yang beli itu kan bukan cuma satu orang. Jadi masing-masing orang itu pasti ada yang mungkin beli kursus yang sama, beli Ruby yang sama, terus Rails yang sama gitu. Makanya si courses itu dia has many line item juga gitu ya. Oke, sekarang kita pengen coba ngetes ya. Kita bikin test case-nya untuk ngecek semua ini ya.
Oke, kita coba aja langsung buka codingan. Oke, sebelum itu kita coba untuk commit terlebih dahulu ya. Seperti biasa, biar ke track progresnya. gc min m bk 16, terus generate line items and adjust model association kayak gini ya. Oke, udah aman sampai titik ini, aman. Selanjutnya kita akan coba bikin test case. Kita coba bikin test case-nya di mana? Di si course controller test. Nah, di sini. Kalau misalkan teman-teman mau menghapus bukan teman-teman, berarti admin ya. Bayangkan si admin mau menghapus salah satu kursusnya. Tapi kursus itu ternyata lagi ada nih di cart calon pembeli. Nah, itu kita bisa prevent supaya nggak kejadian. Nah, caranya kita bisa tambahin metode baru di si course-nya. Di sini kita tambahin aja metodenya untuk kalau before destroy ya, sebelum salah satu data kursus ini dihapus, kita perlu nge-ensure dulu, ensure not referenced by any line item. Tujuannya apa? Tujuannya ketika ada salah satu kursus yang ada di cart calon pembeli, terus adminnya mau menghapus kursus itu nggak bisa karena si kursus itu lagi ada di cartnya nih, gitu ya. Kita bikin lanjut private, kita bikin metodenya ensure not referenced by line item unless line items empty errors add, kita nambahin error line items present throw abort ya. Oke, jadi tujuannya supaya si kursus itu nggak bisa dihapus kalau misalkan dia lagi ada di kartnya seseorang, gitu ya. Oke, mantap. Kita coba bikin test case-nya. Di course controller test di bagian destroy. Mana destroy? Geser, destroy. Nah, di sini. Should destroy course ya, kita ganti. Ini kita komen dulu. Terus komen, kita bikin test case-nya. Assert races untuk kita memastikan ada yang ke race gitu ya, biasanya error active record. Kita akan memanggil active record si record not found, not destroyed. Terus di sini baru kita ngehit si endpointnya, delete course URL, ambil course-nya, courses tuh. Nah, ini ngambil coursesnya pakai fixtures ya, ingat ya, masih pakai fixtures. Di sini kita tinggal assert course exist. Pokoknya harus ada nih si coursesnya. Courses to ID. Gini. Kita coba jalanin. Rails test controllers. Nah, berhasil. Kalau misalkan nih kita kita komen ya, pakai yang awal ini gini, terus kita jalankan. Nah, dia kena error. Kenapa? Karena failed to destroy course with ID sekian. Kenapa failed? Karena kita di sini udah bikin model untuk nge-ensure si itemnya itu, si kursusnya itu nggak bisa dihapus kalau ada line itemnya lah gitu. Oke, mantap. Berarti kita yang ini bisa hapus aja. Terus yang ini uncomment.
jalankan lagi ya. Oke, setelah itu beres. Nah, kita bisa nge-update juga nih si coursesnya ya. Courses YML fixturesnya kita bisa update. Line items fixtures. Line items. Nah, di sini kita bisa update. Kita bisa bikin si fixtures line item yang pertama, kita bisa ganti aja. Ini yang tadinya course-nya one jadi itu kayak gini, bisa, boleh, aman. Ya, jalanin lagi. Sip, mantap. Oke, kita udah berhasil bikin si ini namanya tuh callback ya, callback hook gitu. Nah, callbacks, active record callbacks before destroy. Jadi sebelum si kursus itu di destroy, dia bakal ngebaca metode ini dulu. Karena dia ngebaca metode ini dulu, dia akan ngejalin logic yang di sini nih. Kalau line itemnya ada di tempat lain gitu ya nggak bisa dihapus gitu ya, langsung nge-abort gitu. Kecuali kalau misalkan nggak ada, ya udah, itu ya aman kalau misalkan nggak ada. Oke gitu, kita commit dulu min m bk 16 ensure course cannot be deleted if reference, kayak gini, enter, bg push, copy copy balik ke sini, kita langsung geser dari in progress ke in review, langsung aja ke sini ya, ke redeploy gitu ya, ready to deploy. Create apa tadi? Create connecting courses. Tadi tuh kalau nggak salah kita ada generate dulu ya, generate line item, terus connecting courses to the cart, sama add test case ya, add test cases ini. Sip. Terus tunggu merge aja, langsung confirm merge. Sip. Balik ke Kitty main bg pool. Oke, mantap, udah ke update semua. Sekarang yang BK16 udah beres, kita akan lanjut BK17 untuk nambahin button sampai dengan nanti ketika si itemnya di add to cart, dia akan masuk ke si cartnya. Oke, stay tune terus. Salam programmer best friend.